Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Pujianti dan saya Zahwa Mufliha Ushaibiyah. Pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai desain evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar dengan dosen pengampu Pak Romi Ramdan Ginanjar, SPDI MPD MOS. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu mengenai pengertian dari desain evaluasi pembelajaran, fungsi, kemudian tujuan dan makna, lalu ada prinsip dan ruang lingkup desain evaluasi pembelajaran. Kemudian ada jenis dan bentuk desain evaluasi pembelajaran, teknik dan prosedurnya. Pengertian dari evaluasi pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Menurut istilah, evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Menurut beberapa para ahli, salah satunya yaitu menurut Wang dan Brown, evaluasi merupakan suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Pengertian ini pun dipertegas lagi oleh Sujana. Beliau mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses, bukan suatu hasil atau produk. Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah kualitas sesuatu, baik yang menyangkut tentang nilai ataupun arti. Sedangkan kegiatan untuk sampai pada pemberian nilai dan arti itu sendiri merupakan evaluasi. Jadi pada intinya, evaluasi merupakan suatu proses. Artinya yaitu suatu pelaksanaan evaluasi mestinya terdiri dari berbagai macam tindakan yang harus dilakukan. Dengan demikian, evaluasi bukanlah hasil atau produk, akan tetapi rangkaian dari akhir kegiatan pembelajaran. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi evaluasi pembelajaran. Yang pertama, fungsi evaluasi pembelajaran merupakan alat yang penting sebagai umpan balik bagi siswa. Kemudian, fungsi evaluasi pembelajaran juga merupakan alat yang penting untuk mengetahui pencapaian siswa dalam pembelajaran dan memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Lalu fungsi evaluasi selanjutnya yaitu memberikan juga keputusan untuk menentukan masa depan dan berguna untuk menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Adapun jenis tindak lanjut dari evaluasi yaitu ada evaluasi penempatan, yang dimana evaluasi jenis ini sebaiknya dilaksanakan sebelum siswa mengikuti program pembelajaran yang permulaan, atau siswa tersebut baru akan mengikuti pendidikan di suatu tingkat tertentu. Kemudian ada evaluasi formatif. Evaluasi ini dilakukan di tengah-tengah program pembelajaran yang bermaksud untuk memantau dan memonitor kemajuan belajar siswa. Lalu ada evaluasi diagnostik, yang dimana evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dialami siswa ketika ia mengalami kesulitan dalam belajar. Pendidik akan mengetahui kelemahan siswa dan faktor-faktor penyebab terjadinya hal tersebut. Lalu ada evaluasi sumatif. Evaluasi ini biasanya diadakan setiap akhir tahun pelajaran atau akhir suatu jenjang pendidikan. Kemudian, adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu memungkinkan para pendidik dalam menilai aktivitas dan pengalaman mengajar yang telah dilaksanakan. Yang kedua yaitu memperbaiki mutu proses pembelajaran. Lalu tujuan evaluasi pembelajaran yang terakhir yaitu untuk memberikan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan bakat siswa yang bersangkutan. Adapun makna evaluasi pembelajaran, yaitu ada 3 makna tersendiri. Pertama, bagi siswa. Bagi siswa, makna evaluasi pembelajaran ini dapat mengetahui sejauh mana hasil yang telah dicapai siswa tersebut selama mengikuti pembelajaran. Lalu ada bagi pendidik, yaitu pendidik dapat mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa atau belum. Lalu untuk sekolah,
ya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa yang akan datang. Pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi. Yang pertama ada continuity. Maksud dari prinsip ini adalah kegiatan evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus. Lalu ada prinsip menyeluruh atau komprehensif, yang dimana prinsip ini melakukan evaluasi haruslah melihat keseluruhan dari aspek berpikir, yaitu domain kognitif, aspek nilai atau sikap, yaitu domain afektif, maupun aspek keterampilan atau domain psikomotor yang ada pada masing-masing dari peserta didik. Kemudian ada objectivity atau prinsip objektivitas. Maksud dari prinsip ini yaitu bahwa objektivitas artinya mengevaluasi berdasarkan keadaan yang sesungguhnya dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bersifat emosional maupun irasional. Lalu ada prinsip validitas, yaitu validity atau validitas artinya kesohihan. Artinya bahwa evaluasi yang digunakan benar-benar mampu mengukur apa yang hendak diukur atau apa yang diinginkan. Kemudian ada kriteria, yaitu pada saat memasuki tingkat pengukuran, baik pengukuran dengan standar mutlak maupun dengan relatif. Misalnya, apabila angka 70 menunjukkan siswa telah menguasai materi, maka siswa dinyatakan berhasil apabila mendapatkan nilai tersebut. Kemudian, prinsip yang terakhir yaitu kegunaan, dengan maksud lain bahwa evaluasi yang dilakukan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa maupun bagi pendidik. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Pujianti. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang namanya ruang lingkup evaluasi. Secara garis besar, ruang lingkup evaluasi pembelajaran ini tergolong ke dalam beberapa hal. Ada yang namanya perspektif domain hasil belajar, lalu yang kedua ada yang namanya perspektif sistem pembelajaran, dan yang ketiga ada yang namanya perspektif penilaian berbasis kelas. Dalam perspektif domain hasil belajar ini ada yang namanya kognitif. Jadi kognitif ini suatu inteligensi peserta didik dalam menyerap suatu pembelajaran. Jadi dalam memecahkan masalah pembelajaran bagaimana. Lalu di sini ada yang namanya afektif. Afektif itu adalah internalisasi sikap yang menunjukkan ke arah pertumbuhan batinnya dan terjadi bila peserta didik menjadi sadar tentang nilai yang diterima. Kemudian mengambil sikap sehingga menjadi bagian dari dirinya dalam membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Dan di sini ada yang namanya psikomotor. Apa sih psikomotor itu? Jadi, psikomotor itu adalah kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Nah, lalu di sini yang kedua ada yang namanya perspektif sistem pembelajaran. Dalam sistem pembelajaran ini tergolong ke dalam program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan hasil belajar. Nah, di sini dalam program pembelajaran ini dapat meliputi ke dalam beberapa hal. Ada yang namanya tujuan, materi, metode, dan media. Dalam tujuan ini, yaitu target yang harus dikuasai peserta didik dalam setiap bahasan. Dan yang kedua ada yang namanya materi. Materi ini yaitu isi kurikulum yang berupa pokok bahasan dan
subpokok bahasan beserta rinciannya dalam setiap bidang studi. Lalu yang ketiga ada yang namanya metode. Metode itu guru menyampaikan materi pelajaran seperti apa? Seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Lalu di sini yang keempat ada yang namanya media. Media itu apa sih? Media itu alat-alat yang membantu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Begitu. Lalu yang kedua di sini ada yang namanya pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran ini dapat meliputi ke beberapa hal juga. Ada yang namanya kegiatan, guru, dan peserta didik. Dalam kegiatan ini yaitu seperti jenis kegiatan, sarana pendukung, efektivitas, dan efisiensi. Lalu yang kedua, ada yang namanya di sini dalam pelaksanaan pembelajaran ini ada yang namanya guru. Jadi guru yaitu yang menyampaikan materi, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, membimbing peserta didik, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya peserta didik. Peserta didik ini yaitu sebagai peran peserta didik dalam kegiatan belajar dan bimbingan, seperti mengerjakan tugas-tugas. Lalu ya, di sini ada yang namanya hasil belajar. Dalam hasil belajar ini dapat meliputi ke dalam beberapa hal. Ada yang namanya belajar jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lalu di sini yang ketiga ada yang namanya perspektif penilaian berbasis kelas. Dalam perspektif penilaian berbasis kelas ini dapat meliputi ke beberapa hal sebagai berikut. Ada yang namanya kompetensi dasar mata pelajaran, rumpun pelajaran, lintas kurikulum, tamatan, dan life skill. Untuk kompetensi dasar mata pelajaran ini merupakan standar kompetensi minimal mata pelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada yang namanya rumpun pelajaran. Jadi rumpun pelajaran ini merupakan kurikulum dari mata pelajaran atau disiplin ilmu yang lebih spesifik. Lalu yang ketiga di sini ada yang namanya lintas kurikulum tamatan, merupakan kompetensi yang harus dicapai melalui seluruh rumpun pelajaran dalam kurikulum. Begitu. Selanjutnya yaitu ada jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran. Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dibagi menjadi 5 jenis, yaitu untuk yang pertama yaitu ada yang namanya evaluasi perencanaan. Di sini maksudnya hasil evaluasi ini sangat diperlukan untuk mendesain program pembelajaran, karena perencanaan ini bagian dari penyusunan program pembelajaran. Lalu yang kedua yaitu ada evaluasi monitoring. Evaluasi ini untuk memeriksa apakah program pembelajaran mencapai sasaran secara efektif dan apakah program pembelajaran terlaksana sebagaimana mestinya. Lalu yang ketiga di sini ada evaluasi dampak. Evaluasi dampak ini untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh suatu program pembelajaran yang dapat diukur berdasarkan kriteria keberhasilan sebagai indikator tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, lalu yang keempat ada evaluasi efisiensi ekonomis, yaitu untuk menilai tingkat efisiensi program pembelajaran. Untuk itu, diperlukan dalam program pembelajaran dengan program lainnya yang memiliki tujuan yang sama. Lalu yang kelima ada evaluasi program komprehensif, yaitu
untuk menilai program pembelajaran secara menyeluruh seperti perencanaan program, pelaksanaan program, monitoring pelaksanaan, dampak program, tingkat keefektifan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada bentuk dalam evaluasi pembelajaran. Jadi, bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini yaitu hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, untuk yang kedua yaitu ada yang namanya evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pengajaran tertentu. Contohnya, tes akhir semester. Lalu yang ketiga ada evaluasi diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran. Teknik evaluasi atau penilaian dalam pembelajaran ini terbagi menjadi berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut. Ada yang namanya evaluasi atau penilaian unjuk kerja. Jadi maksud dari evaluasi atau penilaian unjuk kerja ini maksudnya apa sih? Yaitu penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti membaca puisi dan praktek sholat. Lalu yang kedua, di sini ada yang namanya penilaian sikap, yaitu kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Nah, yang ketiga yaitu ada penulisan tertulis. Penulisan tertulis adalah penilaian yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam berbentuk tulisan. Nah, yang keempat ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini kegiatan penilaian yang dilakukan guru terhadap suatu tugas yang telah ditentukan dalam periode tertentu. Penilaian proyek ini digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan, dan kemampuan peserta didik menginformasikan mata pelajaran tertentu secara jelas. Lalu yang kelima ada penilaian produk. Penilaian produk adalah keterampilan dalam membuat produk dan kualitas produk. Penilaian juga tidak terlihat dari hasil akhir saja, tetapi dilihat juga proses pembuatannya. Nah, yang keenam yaitu penilaian portofolio adalah teknik penilaian yang dilakukan dengan cara menilai hasil karya peserta didik yang berupa kumpulan tugas, karya, prestasi akademik atau non-akademik yang dikerjakan peserta didik. Contohnya, membuat karangan, puisi, dan laporan kerja kelompok. Selanjutnya di sini ada prosedur evaluasi pembelajaran. Ada beberapa langkah pokok yang harus ditempuh dalam kegiatan evaluasi. Untuk lebih jelasnya yaitu ada perencanaan evaluasi. Apa sih perencanaan evaluasi ini? Yaitu
Jika kita melakukan suatu kegiatan, tentunya harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh lebih maksimal. Perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai, dan komprehensif, sehingga perencanaan tersebut bermakna dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya. Lalu yang kedua di sini ada pelaksanaan evaluasi. Artinya, bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes atau tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan, maupun non-tes. Lalu yang ketiga ada yang namanya pengolahan data. Artinya, mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis secara kualitatif. Sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kuantitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif. Nah, yang keempat di sini ada penafsiran hasil data. Penafsiran terhadap suatu hasil evaluasi harus didasarkan atas kriteria tertentu atau norma. Bila penafsiran data tidak berdasarkan kriteria tertentu, hanya berdasarkan pertimbangan pribadi dan kemanusiaan, maka termasuk kesalahan yang besar. Lalu di sini yang kelima ada laporan, maksudnya semua kegiatan dan hasil evaluasi harus dilaporkan kepada pihak kepentingan, yaitu kepala sekolah, pemerintah, peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang dicapai peserta didik dapat diketahui ke berbagai pihak dan dapat menentukan langkah selanjutnya atau jenjang selanjutnya.